Bersandar, cerita pendek karya C.V. Herdiansyah yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tuhan menciptakan bahu untuk apa sih? Kata C.V. sambil menatap wajah yang lusuh di depan cermin. Apa cuma buat bersandar dan mengelap air mata? Bertanya lagi kepada cermin, berharap cermin itu bisa menjawab. Mungkin aku yang bodoh. Seraya pergi dari cermin itu. C.V. Anak pendiam yang hobinya bermain Minecraft sendirian. Pada suatu hari di sekolah tempat dia belajar, dia bertemu dengan wanita yang membuat dia luluh pada tatapan pertama. Beberapa saat setelah pelajaran dimulai, Bu Guru menunjuk wanita yang duduk di bangku barisan ketiga paling kiri untuk menjawab soal matematika. C.V. yang menunduk karena takut namanya disebut, menoleh ke samping kiri. Dia melihat, siapa anak yang ditunjuk Bu Guru? Seketika dia terdiam. Matanya berbinar, seperti melihat semangkuk Indomie goreng saat perutnya kelaparan. Dan dia berkata, siapa namanya? Percaya atau tidak, cinta bisa datang hanya dari kontak mata. Tidak sampai 5 detik, C.V. sudah menyukai wanita tersebut. Aneh memang, kenal namanya saja tidak. Mana bisa langsung suka? Ya itulah yang namanya cinta, sulit ditebak dan datangnya suka tiba-tiba. Tapi jangan salahkan cinta kalau kamu terluka. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, saatnya pulang. Keesokan harinya, Bu Yunti, yaitu wali kelasnya C.V., mengacak susunan tempat duduk. C.V. yang sudah nyaman duduk di bangku depan, kedua dari kiri, berharap agar dia tidak dipindahkan. Seperti biasa, C.V. menunduk, berharap namanya tidak disebut. Tak lama kemudian, namanya dipanggil. C.V., kamu pindah ke bangku ketiga paling kanan, ucap Bu Yunti. C.V. pun terkejut. Dengan pasrah dia menggendong tasnya dan pergi menuju bangku itu. Tapi keajaiban terjadi. Dalam hati C.V. berkata, tidak mungkin. Apakah ini kebetulan? Tapi bukannya kebetulan tidak ada. Pasti semua sudah diatur oleh Tuhan. Memangnya apa yang terjadi sampai C.V. berkata seperti itu? Dan ternyata persis di belakangnya, di bangku keempat paling kanan, wanita yang dia suka kemarin duduk di situ. Sekarang C.V. semakin dekat duduknya. C.V. pun berkenalan dengan cara meminta PIN BB anak satu kelas. Dia takut untuk berkenalan langsung. Dan akhirnya dia tahu namanya, yaitu Adinda. Malamnya dia ngechat Dinda. Mental dunia nyata dengan mental dunia maya C.V. memang berbeda. Di dunia nyata, dia tidak berani berbicara dengan orang yang tidak dia kenal. Tapi di dunia maya, seperti bukan C.V. Hai, ini aku C.V. yang tadi minta PIN BB. Oh iya, salam kenal ya, balasnya. Iya, kamu tinggal di mana? Tanya C.V. Di Lubang Buaya. Oh alah, di mananya? Tanya lagi, padahal dia tidak tahu Lubang Buaya ada di mana. C.V. murid pindahan dari Cirebon. Dia pindah saat kelas 5 SD dan dia belum tahu lingkungan sekitar. Lalu Dinda membalas, di dekat Yusufiyah. Karena sudah tidak tahu, C.V. hanya bilang, oh. Singkat cerita, C.V. PDKT sama Dinda. Tiap hari ngobrol karena bangkunya berdekatan, dan tiap hari chatan, tak kenal siang dan malam. Mereka sering curhat. Karena merasa sudah dekat, C.V. tentu ingin mengungkapkan perasaannya. Karena mentalnya mental tempe, dia nembak Dinda lewat chat. Din, kamu mau gak jadi pacar aku? Dalam keadaan sudah siap dengan jawaban apapun. Maaf, Chef. Gak bisa. Kita temenan aja. C.V. pun sedikit galau. Chatnya Dinda hanya dibaca dan tidak dibalas. Lalu keesokan harinya, C.V. mendengar kabar yang kurang enak. Bukannya C.V. menguping, tapi karena meja dia dan Dinda berdekatan, sehingga tidak sengaja mendengar. Din, kamu sama Rizky gimana? Udah jadian? Ucap Fadia, teman sebangku Dinda. Udah Fat, jawab Dinda dengan pelan.
Seperti kelapa yang diparut lalu diperas santannya. Begitulah perasaan Cevi saat mendengar perbincangan tersebut. Dengan tegar, dia menerima kenyataan. Rizky adalah teman dekat Cevi saat MPLS. Dia sering ngobrol bareng saat MPLS. Tapi tidak diduga, dia yang menusuk Cevi dari belakang. Hari yang biru jadi kelabu. Hati yang ceria menjadi murung. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus mengejar wanita yang bernama Dinda tersebut. Saat Dinda sedang ada masalah dengan teman sekelasnya, dia cerita ke Cevi. "Cev, masa aku dibilang baik luarnya aja, tapi hatinya busuk. Udah, jangan dengerin. Mereka cuma iri. Kamu itu cantik. Kamu itu pintar. Jangan dengarkan ya." "Iya, tapi tetap aja aku gak terima," ucap Dinda. Udah, kan masih ada aku. Meski di kelas yang ceweknya gak ada yang suka sama kamu, mereka hanya iri, Din." "Iya, makasih ya." Meski sakit, tapi Cevi tetap mengejar Dinda. Dia percaya Dinda menolak Cevi karena waktu itu Cevi bukan cowok yang semua cewek inginkan. Dia gak keren, dia gak cool, dia juga gak tampan. Biasa aja. Maka dari itu, Cevi selalu semangat mengejar Dinda. Dia selalu menjadikan Dinda sebagai motivasinya untuk bangkit dalam keadaan apapun. Beberapa bulan kemudian, di malam yang sunyi tiba-tiba bunyi notifikasi dari HP Cevi. Ting nong, ting nong, ting nong, ting nong, ting nong, ting nong. Bunyi notifikasi, seperti banyak pesan masuk. Ketika Cevi membuka HP-nya, dia kaget. Yang chat adalah Dinda, mengirimkan banyak emotikon nangis. "Kamu kenapa?" tanya Cevi. Dinda hanya mengirim emotikon sedih. Cevi yang khawatir Dinda kenapa-napa terus bertanya. "Kamu kenapa, Din? Cerita, jangan bikin khawatir." Lagi-lagi hanya emotikon. "Gak jelas, cuma ngirim emotikon doang," ucap Cevi kesal. "Gak apa-apa, Cev," Emo tersenyum. "Bohong. Masa iya gak apa-apa tapi ngirim emotikon nangis? Banyak banget," timpal Cevi yang khawatir. "Iya gak apa-apa, makasih ya." Keesokan harinya di kelas, lagi-lagi Cevi tidak sengaja mendengar obrolan Dinda dan Fadia. "Lu putus, Din?" tanya Fadia. "Iya, Fat," nada pelan. "Oh, pantesan semalam Dinda chat cuma emotikon nangis doang," ucap Cevi dalam hati. Saat jam istirahat, Cevi pun bertanya. "Din, kamu putus?" "Iya." "Kenapa?" "Rizky gak baik. Dia minta kiss. Aku gak mau lah. Terus katanya kalau gak mau mending putus. Ya udah putus. Kan dari awal aku bilang, dia itu gak baik. Aku satu kelompok sama dia waktu MPLS." "Iya, maaf." Ketika keadaan sudah membaik lagi, Cevi masih belum menyerah. Dia masih ingin mendapatkan Dinda. Lalu dia mencoba mengungkapkan perasaan dia yang kedua kalinya. Kali ini tidak lewat HP, tapi langsung. "Din, kamu tahu kan aku suka sama kamu? Kamu mau gak jadi pacar aku?" "Cev, maaf, aku gak bisa maksain. Kita cuma teman." "Tapi kalau cuma teman, kenapa lu ngasih harapan yang berlebihan?" "Ya karena lu sahabat gua." Perbincangan pun menjadi kikuk. Semua jadi canggung. Cevi pun pergi untuk pulang ke rumah. Lalu setelah beberapa minggu tidak berkomunikasi dengan Dinda, Cevi menemukan wanita lain untuk mengisi harinya. Namanya Marsha. Kejadian hari Senin. Ketika aku sudah melupakan sesuatu, kenapa sesuatu itu datang kembali? Iya, yang ku maksud adalah Dinda. Di hari Selasa, tiba-tiba Dinda menghampiriku, lalu membenarkan dasiku yang miring. Dan di saat bersamaan Marsha melihatku. Aku bingung. Di satu sisi dia masih belum sepenuhnya melupakan Dinda. Dan di satu sisi dia sudah mempunyai pasangan. Lalu setelah kejadian itu, Cevi dan Marsha putus. Singkat ya, pacaran 2 hari. Senin jadian, Selasa putus. Dan putusnya karena orang yang pernah ada. Setelah melihat perlakuan Dinda hari itu, siapa saja mungkin akan berpikir kalau dia mungkin sudah menyukai Cevi. Tapi nyatanya tidak. Setelah Cevi dan Marsha putus, Dinda pun menjauh lagi.
Kenapa kamu datang di saat aku memiliki hati yang harus aku jaga? Kau membuat aku goyah. Setelah aku hancur, kau pergi lagi. Namun pada akhirnya, aku kembali padamu. Aku berusaha berada di sampingmu. Semua usaha telah kulakukan. Tapi saat kurasa kamu mencintaiku, itu menjadi bumerang. Dinda mempunyai pacar lagi. Namanya Maulana. Ya, dia memang tampan. Lebih segalanya dari Cevi. Lalu pada saat mereka putus, Dinda datang kembali pada Cevi. Tuhan menciptakan bahu untuk apa sih? Kata Cevi sambil menatap wajah yang lusuh di depan cermin. Apa cuma buat bersandar dan mengelap air mata? Bertanya lagi kepada cermin. Berharap cermin itu bisa menjawab. Mungkin aku yang bodoh. Seraya pergi dari cermin itu. Sudah berkali-kali aku menjadi bahu untuk bersandar. Aku menjadi tempat untuk cerita semua keluh kesah. Aku menjadi tempat untuk membagi luka. Aku seperti memeluk kaktus yang meninggalkan durinya saat ku lepas. Tak lama kemudian kami lulus. Dan Dinda bilang, maaf Chef, aku tahu perasaan kamu ke aku. Tapi aku gak bisa memaksakan perasaanku. Kita sahabatan aja ya. Iya Din, makasih ya udah jadi bulan buat bumi. Makasih juga udah jadi alasan gue berubah menjadi lebih baik. Ya walau akhirnya gue tetap gak bisa miliki lo. Setelah lulus, Cevi merasa kisahnya dengan Dinda sudah selesai. Perbincangan tadi sudah menjadi simbol kalau Cevi akan berhenti dan memulai hidup yang baru. Selama liburan sekolah setelah UN, Cevi selalu memutar lagu Seventeen, Jangan Dulu Pergi, dan Ari Lasso, Hampa. Tak bosan-bosan setiap hari dia mendengar lagu itu sambil menghayati liriknya. Lalu pada saat kita MPLS di sekolah yang baru, kita seperti pacaran. Tiap hari mengirimkan foto, curhat tentang sekolah baru, dan lain-lain. Aku bahagia, tapi firasatku sebentar lagi akan kecewa. Dan benar, setelah Dinda mendapatkan teman baru di sekolahnya, kita tidak chatan lagi. Dan sekarang dia sudah punya pacar di sekolahnya. Dan seperti biasa, ketika dia sakit hati, dia datang lagi kepadaku. Tanpa sadar, aku yang menyediakan bahu untuknya bersandar. Dan dia yang menyediakan luka untukku bersandar. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol subscribe sekarang juga dan terus membaca. Karena hidup punya cerita.